Mungkin langsung aja kita mulai. Buat teman-teman yang mungkin masih ada yang belum join, tolong diingetin teman-temannya ya, buat segera join, biar nggak ketinggalan kelasnya nih. Oke, sebelumnya aku mau ucapin selamat datang di Loka Karya Editing Galma Visip UI 2021. Terima kasih buat teman-teman yang udah join meskipun di hari weekend gitu kan, yang kalian nih tetap produktif gitu, kayak keren banget sih Visip UI 2021. Nah, sebelum memulai jauh, aku mau dengar-dengar kabar dari kalian nih. Boleh kali ya kasih reaksinya ke aku, biar aku tahu dan teman-teman yang lainnya tuh tahu kabar kalian tuh di hari ini kayak gimana sih gitu. Aku harap sih, aku harap keadaan kalian hari ini itu sehat secara fisik maupun mentalnya gitu. Karena kesehatan mental itu juga penting banget meskipun kalian di rumah aja gitu ya. Oke, ini kayaknya udah ya. Oh iya, aku mau ngenalin dulu kali ya sebelum memulainya. Kenalkan, aku Kansa Sabirah, bisa dipanggil Caca atau enggak Kansa, seperti yang ada di tulisan di nama aku di Zoom. Di sini aku yang akan memandu kalian selama acara berlangsung gitu. Terus aku juga mau ingetin buat teman-teman yang tadi aku juga sempat announce sedikit, kalau misalkan buat teman-teman yang belum isi absensi pretest ya, buat segera diisi ya. Bisa dicek linknya tuh ada di grup line yang semalam aku kirim. Oh, di situ juga udah dikirimkan oleh pihak panitia ya. Oke, lanjut aja ya. Aku mau ngejelasin sedikit tentang peraturan kelas loka karya editing hari ini. Yang pertama itu, acara lokakarya editing ini akan dimulai dari jam 2 sampai jam 4 sore nanti. Nah, yang nantinya tuh akan ada pemaparan materi, terus abis itu akan ada konsultasi dan tanya jawab, selanjutnya akan ada penjelasan materi workshop, dan selanjutnya lagi akan ada penutupan. Sebelum memulai lebih jauh juga, aku mau ingetin teman-teman buat segera ganti namanya menjadi nama underscore jurusan kalian masing-masing ya. Lalu, biar kenal lebih lanjut, kan tadi aku udah kenalan nih, nggak enak banget kan aku nggak ngelihat kalian gitu. Jadi lebih baik yang belum on cam, langsung aja on cam ya, buat nemenin aku, Kak Mage, dan panitia-panitia lainnya. Jadi langsung aja on cam ya teman-teman. Selanjutnya juga, aku mau bilang kalau misalkan kalian harus mematikan mikrofon, kecuali kalau dipersilakan oleh moderator untuk menyalakan mikrofon ya. Selanjutnya, nanti akan ada pertanyaan. Kalau misalkan ada pertanyaan itu, boleh menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Baru nanti setelah dipersilakan oleh aku, kalian boleh langsung nanyain aja ya. Dan sebaiknya menggunakan kata yang sopan dan tidak kasar. Gitu. Selanjutnya juga aku mau bilangkan, kalau misalkan peserta diharapkan untuk menyimak dan mengikuti acara lokakarya dari awal hingga selesai. Oh iya, nanti aku juga mau bilang kalau misalkan akan ada absensi di akhir acara. Jadi kalian jangan lupa buat isi link absensi di akhir acara nanti ya. Jadi ada dua, yang pertama pretest dan yang kedua itu nanti di akhir acara. Jangan sampai lupa ya teman-teman. Oke, mungkin kalian udah cari tahu gitu kan di kanal media Gelma Visip UI, yang dimana pengisi acara pada Lokakarya Editing hari ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Kak Jibril, atau yang biasa dipanggilnya tuh Kak Mage Jibril gitu. Dan kakak ini merupakan seorang videographer dan video editor. Bahkan Kak Jibril sendiri tuh mempunyai host production-nya sendiri gitu loh. Dan dia juga sampai sekarang itu menjadi videographer dalam House of Digital Production. Terus juga dia sejak 2016 itu hingga sekarang menjadi video konsultan dan manajemen trainee nih teman-teman. Yang pastinya udah banyak banget dong karya-karya yang dihasilkan oleh Kak Mege Jibril ini. Pastinya sih udah keren banget dan udah cocok banget untuk menjadi pengisi acara di Lokakarya Editing hari ini. Gitu. Dan Kak Mege Jibril udah hadir juga nih. Jadi buat teman-teman, boleh yang belum
on-cam untuk segera on-cam ya teman-teman dan menyimak materinya sampai akhir gitu. Langsung aja kali ya, aku persilakan untuk Kak Mage Jibril untuk memberikan pemaparan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Yo, halo, thank you Kansa sudah memperkenalkan dan sudah mengundang gue lagi ke acara training kelas maba gitu. Karena tahun lalu gue juga kebetulan ngisi tentang editing juga sih gitu. Cuman paling yang beda di materinya kali ini itu lebih ada coloringnya, sisanya sih sama aja gitu. Tapi gue belum pernah ngeliat tuh video kelas maba yang tahun lalu kayak gimana. Apakah hasil trainingnya lancar atau enggak itu bisa dilihat di mana ya? Bedanya tuh kalau misalkan Geomap yang tahun lalu sama yang tahun ini, tepatnya Lokakarya, kalau tahun lalu tuh nggak ada output Lokakarya, Kak. Nah, sekarang ini bakalan ada output Lokakaryanya. Jadi kalau tahun lalu langsung hasil video kayak mata acara dari Geomap itu sendiri, kayak short film, short movie, terus abis itu ada poster gitu-gitu sih, Kak. Jadi langsung hasil jadinya gitu, Kak. Oh, oke. Ya, untuk perkenalan dulu, gue adalah Jibril Fitra Erlangga, ya, seperti yang udah dikenalkan oleh Kansa gitu. Dan gue dulunya anak FISIP tahun 2012, FISIP UI. Nah, kebetulan jurus gue tuh ilmu kesejahteraan sosial, kawan. Wah, mana anak sos? Gitu. Widih, ada berapa orang tuh? Ada 2. Mantap. Kayaknya kesos, tapi meskipun udah tahun sekarang, kayaknya orangnya tetap dikit-dikit aja nggak sih? Ada di bawah 100 pasti kan ya, 50-an nggak sih? Terus cowoknya paling 10%-nya, nggak sampai ya. Terus kok nggak ada anak HI sih? Sama ADM udah nggak masuk ya kalian ya? Ya udah. Enggak, Kak. Enggak dipisah, ada yang. Nah, sebelum kita mulai nih, gue pengen nanya, kalian di sini udah ada yang punya pengalaman editing sebelumnya nggak, atau nggak di bidang pervideoan gini? Gimana tuh? Coba di chat. Gimana nih Saya. teman-teman? Udah ada yang pernah belum? Atau sama sekali benar-benar dari nol kalian, aduh nih apaan sih nih Adobe Premiere, aduh nih apaan sih DaVinci gitu. Aku Kak, Udah ada tuh, Felis Kak. Ada yang pernah. Azalia Antropologi. Udah 1 orang doang, nggak ada lagi. Sebatas tugas sekolah doang. Oke. Ya, dulu gue juga mantap, ada 3. Dulu tuh video, foto itu cuman hobi aja sih bagi gue. Karena dari pas lagi kuliah tuh gue biasanya pas lagi ospek tuh jadi seksi dokumentasi gitu. Moto-motoin junior-junior, terus wah gitu yang lucu-lucu nih, kayak wah ini lucu nih gitu, terus gue deketin ya untuk modus-modus seperti biasa lah. Terus awal di video pun juga ya cuma dari ikut organisasi HM himpunan, terus bikin-bikin video iseng. Pas lagi pacar gue ulang tahun juga, mantan gue ulang tahun, gue waktu itu lagi nggak ada duit, nggak, jadi gue pengen ngasih kado tapi yang nggak mahal, nggak keluar duit, tapi kalau dikasih tuh kayak seakan-akan effortnya ada gitu, padahal kan memang nggak modal aja. Ujung-ujungnya gue bikinin video inilah, video klip lah, video bego-begoan, video romantis. Ya, terus pas lagi udah lulus kuliah itu, gua ya lulusnya 4 tahun pas, tapi BT-nya itu waktu skripsian gua kena revisi total. Jadi pas lagi udah sidang, udah oke. Pas lagi sidang pembimbing gua kagak datang. Pembimbing gua tuh kalau dosen kesos tuh Mbak Ventini. Kayaknya Mbak Ventini deh. Pokoknya gua udah pas lagi sidang skripsi dihajar tuh sama 4 dosen penguji, nggak ada yang belain gue, alhasil ganti judul, ganti tujuan, ganti isi segala macem, dan gue harus selesai dalam waktu 2 minggu.
kalau enggak gue batal lulus. Padahal pas lagi habis sidang kan biasanya kayak ure selamat. Terus ya udah gue revisi total, bikin skripsi baru 2 minggu itu. Udah jadi, lulus gue nggak tahu mau ngapain. Karena ya udah ke SOS itu gue taunya gue harus di CSR atau jadi HRD atau ya ke LSM bantuin kemanusiaan gitu, disabilitas something. Tapi gue nggak ada passion di situ, ya, sampai gue istirahat tapi nganggur setahun itu keterusan sama ya udah di situ gue depresi. Nah makanya itu yang tadi Kansa sebut di awal-awal itu, mental health itu penting, apalagi kalian ya di rumah aja WFH, nggak ketemu, nggak bergaul sama teman-teman satu angkatan gitu. Apalagi pas lagi zaman gelas maba gue dulu itu masa-masanya gue bikin bond, ikatan yang kuat sama seangkatan gue. Karena ya capek bikin panggung lah, bikin teater, bikin ono. Cuman ya udah ada enak ada enggaknya nih dengan situasi kondisi yang kayak gini sekarang. Ya inilah kalian perhatiin juga mental health kalian gitu. Kalau misalnya lagi sedih, capek, bete, ya hibur diri kalian. Kalau misalnya curhat aja ke orang gitu. Misalnya ada teman yang toksik, hindarin gitu. Karena in the end suatu saat mungkin kalian bakal ada di lubang depresi itu mungkin ya. Cuman kalau semoga nggak ada. Dan itu bisa bahaya banget. Untungnya waktu itu gue disadarin sama temen gue, ya karena gue nganggur itu, nggak dapat kerjaan setahun, pacar gue dapet di Google, teman-teman gue ada di UNICEF lah, di Unilever, terus gue kayak nganggur sendiri, mau jadi YouTuber nggak jadi, segala macem, udah gue coba nggak dapet, akhirnya gue dapet kerjaan di ASEAN, jadi sekretaris. Bayangin aja, gue capek-capek kuliah di UI, segala macem, gue disuruh pesen-pesen tiket, suruh pesen hotel, pesen apa, terus udah pesen tiket pesawat aja itu dimarahin gara-gara nggak dapet bangku aisle seat, ya karena udah penuh gitu. Terus akhirnya 3 bulan gue nggak tahan, gue resign. Makanya pas lagi gue ditanya sama panitia mau acara apapun, gue diminta CV, gue nggak tahu apa yang gue kasih. Karena ya udah selain tulisan lulusan UI dengan IPK yang biasa-biasa aja 3,27, terus lulus gue masuk kerja pengalamannya di kantor ASEAN itu keren, tapi tulisannya 3 bulan jadi nggak keren. Nah ya udah makanya. Tapi ketika gue ditanya portofolio sekarang, ya klien-klien gue udah ya banyak lah, ada dari Kementerian Dalam Negeri, terus Kementerian Kelautan, Kemenko Maritim, terus kemarin PMI, Pak Sudirman Said, terus brand-brand, ini lagi gue kerjain pegang Danamon, mau ada talk show sama Hotma Paris something lah gitu-gitu. Gue diminta suruh editingnya, terus gue udah megang dokumenter juga, itu which is yang proyekannya sekali. Satu proyek itu gue bikin satu video, totalnya bisa 100 juta. Terus ini hingga pada saat ini gue sampai di tahap editing. Editing gue cuman kerjaannya kemarin tuh sama Sasa brand, Sasa Mecin. Gue lagi megang brand Sasa, nah itu gue disuruh ngedit resize video, which is resize dari misalnya nih ukuran 1920 x 1080, disuruh resize buat tayang di New York Times Square. Itu yang ukurannya rada vertikal gitu. Nggak tahu lah, 1322 kali berapa, rasionya aneh. Ya itu kayak pekerjaan gampang, 5 menit kelar, terus gue dibayar 5 juta. Nah di situ titik kepuasan gue ketika gue yang nggak tahu mau ngapain, tapi gue memilih passion gue bekerja dari situ, dan sekarang sudah bisa menghasilkan duit dari orang-orang yang sebulan capek kerja, gue cuma ngerjain 5 menit gitu. Oke, langsung
kita masuk ke materi. Ini gue mau share screen. Sebentar. Oke, centang. Nah ini pengenalan lagi. Ya, halo Mage Jibril, ini logo gue, brand gue. Ini brand yang dulu awal-awal bikin dikatain karena kok kayak tukang sulap, kok kayak penyihir, kok Illuminati, tapi sekarang jadi logo yang orang-orang sungkan kalau nanya harga ke gue. Nah, di sini ya Kesos tuh masih gue tulis, gue masih ingat dengan pendidikan gue. Rumah gue tuh di Joglo, siapa yang anak Jakarta Barat pasti jarang gitu. Saya laki-laki dan ganteng. Nah, ini sebenarnya portofolio gue 2 tahun lalu sih. Cuman ya sudah. Terus di sini portofolio foto gue. Ini bokap gue pelukis, ya dia termasuk legend. Terus ini foto pakai HP semua sih ini. Terus ini gue lagi ada project ke India. Terus ini di Grand Indonesia, ini abang-abang bubur depan rumah gue. Terus ini project ke Amsterdam, ke Bali. Nah, editing itu suatu aspek yang nggak kalah penting daripada syuting. Proporsinya itu 50%, 50%. Which is ya syuting oke, penting. Jadi pas lagi kadang ada orang yang syutingnya ngasal-ngasalan dan mereka bilangnya udah gampang, nanti bisa diediting, nanti bisa di ini. Enggak, itu kadang-kadang merepotkan editor sama sekali kalau ada orang yang berpikiran seperti itu. Nah, editing kenapa penting? Karena ini gue kasih contoh video gue 6 bulan setelah gue belajar di House of Digital Production yang tadi kantor pertama gue. Tadinya gue bikin video ngasal, bego. Nah, terus gue punya idola nih namanya Sam Calder. Dia itu videographer traveler. Dan sama JR Ali. Nih gue lagi belajar mau ngediting video. Kayak nih gue nggak tahu gimana caranya. Which is gue ya trial and error keliling Jakarta 3 hari. Ini gue ngeditnya sebulan, jadinya kayak gini. Cannot Play Media, kampret. Ya udah, gue cari di YouTube. Jakarta City Culture. Nanti timekeeper ya, Kansa, kalau kelamaan. Ya, oke, siap Kak, nanti ada kok. Ya. Ini mungkin di dalamnya ada transisi dan color yang mungkin materi yang dibutuhkan untuk hari ini. Nah, itu transisi tuh tadi. Ini juga transisi. Ini zaman-zaman sebelum COVID tahun 2018 kalau nggak salah. Kangen banget gue keramaian gini di hari. Transisi juga tuh.
video yang gue bikin 6 bulan setelah gue editing, which is 2-3 tahun lalu. Dan sampai sekarang gue masih belum bisa, dengan kamera, alat-alat gue yang sekarang, untuk nge-remake video kayak gini gitu. Gue nggak tahu antara guenya makin bego, kayaknya nggak deh, tapi kayaknya lebih ke waktu aja gue nggak ada gitu, karena fokus gue itu udah mencari cuan untuk nikah yang mahal meski COVID. Oke. Nah, terus kita nggak banyak teori ya, karena kalau untuk editing sih lebih enakan banyaknya praktek gitu. Nah, gue pengen ngasih tahu dulu nih basic foundation editing gitu. Videographer, kalau lu denger kata videographer itu orang yang bisa semuanya. Nah, gue videographer, orang yang bisa semuanya. Karena orang kalau misalnya dibutuhkan lowongan kerja videographer, tandanya itu lo harus bisa Photoshop, lo harus bisa video editing, pakai Adobe Premiere, lo harus bisa punya kemampuan kamera, lo harus punya kemampuan editing, coloring, semuanya jadi satu, itu jadi videographer gitu. Nah, gue bisa itu semua, bisa DOP. Nah, kalau DOP itu Director of Photography, atau istilahnya kameramen. Nah, kalau materinya tentang transisi itu nggak bisa sepenuhnya diandalkan dengan editing. Karena seperti yang gue bilang tadi, ada di beberapa bagian nih, misalnya di mana ini? Sini. Ini adegannya anak kecil nih bawa, nggak tahu nih anak kecil atau orang gede sih. Ya, anak kecil lagi ngelempar parasutnya ke atas. Parasut ke atas, kameranya gue ke atasin, set gitu. Terus di frame berikutnya yang si Monas ini, nah itu juga Monas udah dibawa ke atas, set. Nah, pas lagi di editing itu tinggal gue sambung aja, itu udah terlihat jadi transisi. Nah, kalau yang kayak gini itu transisinya gue sejujur bikin transisi kayak gini juga nggak bisa, bukan nggak bisa, lebih ke males karena prosesnya ribet. Alhasil bikinnya nyari aja preset gitu, kayak preset namanya ini Cungda Zoom gitu. Jadi kayak tinggal taruh aja set, otomatis dia udah kayak gitu. Kalau zaman dulu tuh transisi yang kayak gini tuh terkenal banget Cungda. Tapi setahun 2 tahun lalu itu banyak banget digunain sampai overuse. Jadi ketika kita ngelihat yang ada editor nih baru, banyak videonya isinya transisi semua gitu, itu menurut gue tipu karena dia berusaha menutupi kejelekan videonya dengan transisi gitu. Jadi kalau bisa, apalagi kalian mainnya film kan nanti short movie itu seminimalisir, kurangi transisi gitu. Jadi emang benar-benar pure ke dalam story, cerita, dan color gitu. Oke, lanjut. Di sini ada gaffer. Gaffer itu istilahnya Kang Lampu. Mungkin terdengar remeh, cuman kalau nggak ada si Kang Lampu ini nih, gue kagak bisa bikin ya video kamera gue menarik nih, seperti yang sekarang gue presentasikan ke kalian. Video gue nih pakai kamera beneran. Terus ini ada lighting gede, ada lighting color, sini satu lagi lighting buat nyorot tuh si oren-oren itu tuh. Nah, kan jadinya nggak boring, jadi banyak cerita gitu. Terus ini ada editor nih yang akan diajarkan hari ini dan tugas yang penting. Tapi biasanya orang yang udah suka syuting, dia malas untuk ngedit. Sama kayak gue. Dulu gue basicnya ya syuting dan editing, cuman begitu gue udah punya editor, sekarang gue kasih dulu semua video gue ke dia gitu. Nah, apesnya gue nih, editor gue lagi ngambek atau males-malesan atau udah apa gitu. Jadi dia bikin videonya ngasal dan jelek gitu. Terus gue bete, terus dia nyuruh ya udah edit aja sendiri. Wah, situ gue ngamuk. Tapi akhirnya gue kewalahan karena ada 9 editan harus gue pegang, deadline-nya minggu depan. Jadi semoga buat yang dari sini kalau ada yang
editingnya jago, ya bisa tolongin gue. Oke, terus ada colorist. Nah, sebenarnya video editor dan colorist itu suka disatu-satuin sama klien. Padahal gajinya video editor sama colorist itu mahalan colorist. Tugasnya colorist ngapain? Ngewarnain video gitu doang, tapi nggak doang karena warna itu bisa membuat cerita gitu. Nanti ada video terakhir cuplikan kenapa warna itu penting. Bisa kan setel ada. Oke, lanjut. Apa itu editing? Editing adalah proses mengolah gambar, lagu, video, teks, dan warna menjadi satu kesatuan. Kenapa itu penting dan sulit? Karena butuh mood, butuh perasaan. Jadi kalau orang yang ngeditnya ngasal, otomatis videonya jadi boring aja dan biasa aja gitu. Karena misalnya ya, dalam proses editing menurut gue itu pondasinya, soul-nya, jiwanya itu ada di lagu sama di warna. Baru ya story lah dan lain-lain. Karena kalau lagunya itu kita ya buat untuk inilah orang-orang event, orang wedding. Kalau lagunya aja nggak dapet yang cocok, nggak ada yang bagus, gitu, otomatis videonya jadi ikutan jelek. Misalnya lu video nikahan, terus lo kasih lagu Yamet Kudasi, Yamet Kudasi, Yamet, jadi lagu bukan nikahan, jadi nggak romantis, jadi ngelawak gitu. Cuman ya kalau ditaruh di TikTok ya viral karena lucu. Cuman esensi romantisnya jadi tidak ada, seperti itu misalnya. Ini gue mau kasih contoh ya lagi. Perbedaan edit yang make hati sama edit yang ngasal. Nih, ini mumpung ada editor gue di sini, jadi gue roasting. Mana ya? Oh, ada di WhatsApp. Jadi, gue punya editor, dia sudah lama sama gue, cuman ini gue kocek jadi sesi julid ya. Nah, ini editan dia. Buat klien gue, bos-bos saham, keren-keren gitu. Nah, gue waktu itu lagi diajak outing ke Bali, ke hotel mewah. Ya, ini kan inilah video lagi nih. Terus sampai menit ke-1 lagunya masih gini juga. Ulang lagi. Nah, oke, terus jeda lagu 1 ke lagu 2 ya udah kayak gitu aja. Nah, oke. Bandingkan sama ini gue berantemnya gara-gara ini nih. Terus dia nyuruh gue edit aja sendiri. Wah, terus gue ngamuk. Terus gue contohin nih editan gue. Mana ya? Sukor outing final. Sometimes the waves they keep on crashing in. Ada kerasa beda nggak menurut kalian? I'll be alright, my friend, if you stay by my side. You're the anchor I'm holding tight on to. Gini aja. Oh banget sih, kan kita kelaparan. Bilang, pokoknya saya mau tukar gitu. Saya mau tukar. Jangan gitu aja. Kami dit, saya mau tukar sama kami. Gak boleh kami guling. Kami guling. Hai. Gue sedikit vlog-vlog gitu. Bagian jemur doang. Yo, tapi kalian ngedenger kan di situ ada transisi. Gue pengen dari lagu 1 ke 2, tapi gimana caranya biar
nggak patah kayak tadi, lagunya berhenti terus langsung lanjut lagu 2. Gue selipin dengan si drama-drama ini. Terus begitu udah ini masuknya pelan-pelan. Baru di sini yang rada seru-serunya nih. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put labels out here. Now they can't tell me nothing. Yang ngebedain juga, yang memperkaya editan kalian. Apalagi nanti kalau kalian bikinnya short movie, itu yang paling penting adalah sound design. Sound design itu, kalau tadi video editor gue yang gue kasih contoh pertama, dia cuman gambar plek bawahnya lagu. Kalau ini gue kasih suara ambience ya, yang literally ada di sana, suara alamnya, suara si jeepnya jalan. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back. This is Apa gunanya biar yang nonton itu nanti ngerasa dia ada di dalam video gitu. Mereka ngerasa, wah seru banget nih, mobilnya kayak gini, bunyinya kayak gini, alamnya gimana, cipratan airnya kayak gini gitu. Itu hal remeh kecil, nggak penting tapi esensi banget buat di video, bikin hidup gitu. the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Di sini gua ngekompos lagunya, bukan ngekompos, nge-mixing. Jadi lagu kan panjang. Nih lagu ini ada 5 menit misalnya gitu. Tapi gua ambil bagian nih yang ini 2 menit, 1 sampai 2 menit. Terus ya udah, habis itu gue potong. Tapi gimana caranya biar pas lagi lagunya, waktu lagunya nge-pick gitu, bakal apa ya? Bakal di puncaknya. Like the ceiling can't hold Seru-serunya pas lagi lagunya di ref. like the ceiling can't hold us. Terus gue jeda lagi transisi. Mana outing yang paling keren? Ini termasuk keren. Wih. 24 kemudian nomor 1. Baru masuk ke yang seru-serunya. Joget semuanya gue taruh belakang. Gerakannya gue pasin sama lagunya. Seperti itu. Tuh, jadi harus dipikirin juga refnya kayak gimana, adegannya yang serunya kayak gimana, masukinnya di mana, digabung-gabungin, terus kompos transisi lagunya juga harus dipikirin. Itu. Yang ngebedain adalah ini event. Kalau nanti video yang kalian buat itu adalah short movie film, kalian bakal susah nyari waktu buat transisi gitu, karena isinya dari film kan dialog, ngobrol, terus sama suara ambience, misalnya suara motor, suara alam, suara gunung gitu. Nah kalau yang ini gue contohin, ini gue pernah nggak short film sih, tapi dokumenter ya mirip-mirip gitulah sepertinya. Ntar ya, semoga nggak nge-crash, Oke, jadi ini tentang kakek-kakek nyaring air minum. Masukin suara ambient sekitar. Perahuan, perahu kecil. Pakai sayap. Lebih 100 deregen. Oh ya, sama kalau misalnya nanti ada adegan
pengenalan diri karakter orang, usahain kalian di footage awal ditunjukin dulu orangnya, lagi aktivitas, lagi kerja. Nah, terus baru masuk di dialognya. Cipil. Pakai sayap. Nah, baru untuk adegan yang beneran dia ngomongnya gitu. Lebih 100 Ya, derajat. maksud gue gitu, kayak untuk transisi pengenalan tokoh itu, misalnya nama saya Joko gitu. Joko, saya kerjanya kantoran gitu, gini. Tapi itu adegan pertamanya itu yang kayak dia pakai dasi dulu atau apa sepatu dulu, mukanya jangan diliatin dulu. Nah, terus pas lagi iya, gue itu ganteng gitu. Nah, baru ditunjukin dia lagi ngomong di depan kaca, gue itu ganteng. Nah, gitu kayak pengenalan tokoh, step-stepnya baiknya itu kayak gitu etikanya, kaidahnya. Ini kalau kalian lihat nih, yang bagian atas ini itu adalah video. Yang bagian pink-pink ini adalah untuk coloring. Ini kalau gue matiin, warnanya jadi abu-abu. Nah, kalau yang bawah ini nih, 4 nih kan si lagu nih, si hijau. Nah, tapi yang bawah ini adalah sound yang gue ciptain sendiri gitu, dengan gue merekam di lokasi langsung, atau gue emang dari kejadiannya gue ambil videonya dari situ. Jadi menghasilkan suara air, suara perahu, suara orang ngerok air. Bedain sama nih misalnya ada yang ini. Sebentar ya guys, nge-lag. Komputernya nggak kuat. Oke, ini misalnya gue mainin lagunya dulu ya. Enggak, yang bagian sini. Mana sih lagunya? Solo. Ini kalau video yang kita bikin itu cuma gambar dengan visual. Visual dengan lagu doang. Sebenarnya itu bagus, cuman ya kalau secara value misalnya masih 3 juta doang lah. Cuman dengan kalau misalnya udah dipakai ini, taruh baik pada suara kresek-kresek, suara manjat pohon, suara jangkrik, suara ngebelah kelapa, suara mukul, nongkel, asa, bukan asa siap, suara api. Itu yang membedakan video biasa, video editor biasa dengan video editor yang bukan kaleng-kaleng seperti itu. Ini kalau kita breakdown tuh soundnya ya tuh ini semua apa ya, nge-create sound sendiri gitu. Bisa ngambil dari situs-situs, bisa ngambil dari YouTube, bisa ngambil langsung rekam seperti itu. Semakin kompleks, semakin orang ngerasa ada di dalam video, semakin bagus. Begitu. Ini bokap gua. Nama panggilan saya Hardi, pelukis Hardi, profesi saya pelukis. Tapi saya dapat gelar dari Keraton Kasunanan Solo sebagai Kanjeng Pangeran Hardi Danuwijoyo. Saya masa muda suka berkelahi, fisik ya. Ya kan saya pendekar dari situ. Itu preman-preman segitu saja. Canon, delighting you always. Oke. Kalau itu kenapa gue pemilihan lagunya
yang beres gitu, karena ya bokap gue di awal editing gue tahu nih dia cerita tentang saya pendekar, saya bisa silat. Ya, berarti kan dia sebagai pria yang laki, yang badass, yang apa. Makanya gue sesuaikan dengan itu. Ya, itu semua sesuai taste masing-masing, cuman ya video itu balik lagi ke purpose tujuannya, untuk apa gunanya. Ini untuk bokap gua, dia sebagai pendekar, kalau yang sebagai kakek-kakek ini pejuang, untuk keluarganya, yang semacam gitulah. Jadi lagunya disesuaikan dengan mood video yang kalian buat. Ujung-ujungnya balik lagi ke klien gitu. Oke, ini sebenarnya udah gue loncatnya terlalu jauh gitu. Ini udah kelewat. Oke, nah dalam video editing ini balik lagi ke teknisnya kita. Di sini ada tahapan assembly, yaitu tahapannya masukin video ke dalam aplikasi editing gitu. Di sini yang gue pakai Adobe Premiere, mungkin ada yang gratis namanya DaVinci Resolve nih, tulisannya gimana ya? DaVinci Resolve. DaVinci Resolve tuh. Leonardo da Vinci. Itu gratis ada, itu aplikasi untuk coloring karena lebih akurat. Cuman kalau Adobe Premiere ini berbayar per bulan itu sekitar 250.000 per bulan. Ya awalnya dulu gue bajakan, cuman pas lagi gue udah ada klien, udah ada segala macem, ya udahlah kenapa enggak gue beli yang produk asli gitu. Assembly tuh pokoknya nge-organize data nih, misalnya day 1 isi videonya ini, day 2 ini, day 3 ini footage folder drone gitu. Jadi si videonya nih, bentar, gue langsung praktekin aja ya. Kalau kecepatan atau bingung bilang, kalau misalnya materi hari ini nggak cukup waktunya, bisa kejar gue di kayak DM atau WhatsApp. Kalau ada yang mau nanya-nanya teknis juga silakan banget, gue fast respon kok. Oke. Jadi tuh kalau misalnya gue bikin masuk Premiere pertama kali, gue mager nutup ginian. Ya udah, ntar dulu ya. Nah, terus kedua nih, ada tahapannya rough cut. Jadi, kalau videonya udah masuk, nih misalnya videonya nih, semuanya udah gue masukin ke sini nih. Ke kiri, masuk gue kelihatan kan? Videonya gue drag and drop, jebret gitu. Nah, di sini gue ada namanya rough cut. Rough cut itu proses memilih dari ratusan foto, ribuan video gitu. Misalnya gue pencet 2 kali, gue pilih yang bagus, yang mau gue masukin, yang kira-kira nggak geter-geter, yang ya pokoknya yang mau gue masukin video lah, bahan-bahan bagus istilahnya rough cut. Terus ya udah, ini tuh, isinya yang udah siap edit gitu. Gitu aja. Sebenarnya tahapan rough cut ini bisa di skip. Untuk kalau misalnya lo udah syuting langsung dan lo udah tahu yang mana yang bahan yang mau dipakai. Cuman ini gue kadang untuk mempermudah, untuk melihat kadang-kadang video editor itu nggak ikutan syuting, jadi dia nggak tahu apa yang terjadi, nggak dijelasin nama yang syuting. Jadi gue harus tahu dulu nih bahan yang gue punya apa. Oh, gue punya si bapak ini. Oh, gue punya si adegan tangannya dia. Oh, gue punya suasana kantor. Oh, gue punya si nenek-nenek ini. Itu maksudnya biar tahu dari situ ceritanya mau dibawa kemana. Ini untuk mempermudah. Berikutnya ya tahap editing. Jadi tahap editing itu digabungin semua nih. Jadi misalnya nih gue geser nih. Set. Gue taruh lagu nih. Mana sih lagu? Clothing TikTok. Misalnya lagu. Lagu kesini. Nah, terus ya udah diedit nih, kayak gue masukin ke sini. Gitu.
Kalau ngediting itu biasanya ngikutin ritme dari lagunya gitu. Jadi sesuaikan dengan ketukan lagunya biar apa ya? Ya itu termasuk transisi sih antar lagu. Seperti itu kira-kira. Itu editing. Terus juga misalnya nih, udah lanjut dulu. Oke, terus di sini ada color grading, itu biasanya terakhir. Jadi kalau udah disusun semua, baru diwarnain. Susun itu, gue kasih contoh. Nah, yang ini. Nah, ini videonya masih belum raw footage nih, gue gabungin doang. Set. Lagu. Ini kan bedanya. Ini cuman diem doang. Sini ada lagu. Ini ada suara kereta-keretaan. Di sini gue gabung semua. Adjustment layer ini adjust color. Fuck that bitch, try put the fee on it. Back put the free on it. If it's about money, then we on it. Water on my neck, you can ski on it. You can't. Seperti itu. Terus tahapan berikutnya kalau udah semua itu terjadi, tinggal diekspor gitu. Ekspor adalah proses editan kita hari ini. Gitu. Misalnya nih, gue mau ngekspor. Ini gue tandain, pencet. Ini klik kanannya mark in. Gitu. Set. Terus gue mau sampai mana nih videonya? Sampai sini. Terus ya udah, gue klik lagi kanan, mark out. Tuing gitu. Terus tinggal file, export, media. Nah, udah ini kelihatan yang mau diekspor mana. Tinggal kasih nama, lokasi taruh mana, Instagram test. Terus ya pastikan ini settingannya H264 kalau untuk MP4 biasa. Cuman kalau mau musik doang lo bisa pakai MP3. Cuman ya karena ini butuh video MP4. Nah, di sini presetnya ada banyak nih. Cuman gue biasanya pakai yang high bitrate aja, yang normal udah. Net source high bitrate. Terus kalau misalnya mau yang lebih gede lagi nih high quality gitu. Cuman berubah lagi nanti ada item-itemnya. Nah, preset aja. Terus udah sih basically nggak usah ada yang harus diapain, tinggal ekspor udah jadi videonya. Kayak gitu. Nah, terus juga di sini ada komposisi. Sebenarnya ini catatan buat si yang nge-shooting ya. Cuman kalau buat di editing pun kadang-kadang kita harus nyesuain. Nyesuain gimana? Misalnya ini video aslinya kan kayak gini. Video awalnya nih karena resolusinya kan segini. Gitu. Terus komposisi harus kita atur. Gue pengennya nih orang di tengah. Jadi ya udah gue gedein. Tapi kalau gedein kan fokusnya di tengah, di tangan. Gue batasin aja. Nah, seperti itu. Komposisi mereka di tengah, kiri kanan. Komposisi subjeknya di tengah. Nah, ini juga brandingannya juga di tengah. Ini tengah. Kadang-kadang ada yang misalnya rada kesinian gitu. Ataupun kalau mau di close up, ini kan nggak jelas nih apaan nih yang mau disorot. Ya udah tinggal digeser. Oh, gue mau fokus ke logonya. Gitu. Kadang kalau yang nggak tahu komposisi itu gini aja, suka mencong-mencong aja gitu. Atau nggak kayak gini. Atau nggak kayak gini gitu video. Melenceng apa yang mau difokusin gitu. Oke, ini ada close up, head shoulder.
second shot, long shot. Sebenarnya kalau buat foto juga sama aja sih. Kayak misalnya lu foto, palanya jangan kepotong. Dia di center. Nih misalnya nih, contoh juga nih buat film. Ada rule of third. Misalnya nih orang lagi pidato nih, ngadep ke kiri. Biasanya gue taruh dia di sebelah kanan. Karena untuk nunjukin sebelah kiri ada penontonnya kah atau enggak gitu. Kalau misalnya si yang pidato ngadep kanan, orangnya ditaruh di garis kiri ini nih. Biasanya kalau di foto ada nih namanya rule of apa ya, garis line apa lupa. Pokoknya ada rule of third namanya. Terus kalau untuk angle juga bird eye itu dari atas drone, high angle ya mungkin kemarin udah dijelasin sinematografi nggak sih? Kalau misalnya lu wawancara biasanya eye level gitu. Karena kalau misalnya high angle itu biasanya untuk kasih efek mendominasi atau lemah. Dan biasanya makanya kalau lu nonton film-film superhero pas lagi penjahatnya jago atau menang, dia ambil kameranya dari bawah ngadepnya ke langit. Karena untuk nunjukin wah ini lebih berkuasa nih daripada nih, atau enggak lu nonton film yang dibully-bully, angle-nya itu dari atas. Karena untuk nunjukin dia tidak berdaya gitu. Kalau untuk foto orang, video orang juga kadang-kadang ngaruh angle. Kalau misalnya lu mau kelihatan kurus, mau kelihatan misalnya mau kelihatan kurus, lu ngambilnya angle-nya dari rada atas. Makanya cewek-cewek kan kalau kamera kan suka gini. Nah, itu dia kelihatan kurus. Kalau dari bawah dagunya kelihatan, chinnya segala macam, jadi kelihatan gendut. Ya itu trik-trik aja sih. Ini penerapan transisi. Ya, Agus dulu pernah mengalami kecelakaan motor sehingga saya divonis dokter. Tuh. Terus nah ini yang gue bilang nih ada Premiere Pro, editingnya 283 per bulan. Cuman kalau kalian mau ngebajak dan bisa ngebajak ya sudah, karena dia user friendly sih yang biasa digunain banyak orang. Cuman ya gue tidak menganjurkan untuk membajak. Pakai aja DaVinci Resolve free, itu juga fiturnya bisa untuk ngedit sampai habis. Untuk warnain dia lebih akurat. Nah, Final Cut Pro itu buat Mac nggak penting lah. Nah, ini timeline editing normal, cuman biasanya nih atas video, bawahnya audio. Ini gue waktu itu pernah viral juga tahun 2018 bikin Joker parodinya. Ini ya udah kayak yang lo lihat video 3 dan 2 ini sama satu. Itu untuk footage videonya, audio 1 sampai 7 itu untuk audio ngeciptain suasana itu yang tadi gue bilang sound design. Bikin suara kereta, suara jalanan, suara ketawa, suara kerumunan. Gitu. Yang bagian adjustment layer ini untuk warna. Dan ini editing gue, timeline-nya kalau untuk dokumenter tadi. 15 menit, 20 menit. Nah, nanti gue di akhir sesi 10 menit terakhir ini gue mau praktekin sedikit proses editing sampai ekspor. Nah, tapi ini ada satu yang penting nih, video color grading itu kenapa penting? Karena ini. What is color grading? Let me tell you a story. This is Bailey. He just returned from war. Which war? It doesn't matter. The point is, he's a soldier, waiting to be reunited with his gal. He can't wait to make her his fiancée. He waits all day and all night until he realizes she's never coming back. He'll never be able to give her the ring he bought her. Wait, hang on. He's never actually seen that box before. Curious. Bailey, you should totally open it. Close it, close it, close it, close it, close it! Why did you open it? What in Lord's name was that? What's that sound? It summons some kind of horrible space monster. To fight off the invasion of space monsters, Bailey will have to become a disco dancer and strip naked to sacrifice himself in the ancient sex ritual known as... What? Too far? Okay, back to the drawing board.
So once you figure out what story you're trying to tell, we can help you tell it. Because color is story. Nah, itu. Ini lokasi syutingnya sama kayak gini semua, cuman ketika ceritanya berbeda-beda, cara kalian ngecolorin warnanya pun juga beda-beda gitu. Kayak tadi misalnya pas lagi peperangan zaman dulu kan rada hitam putih ini monokrom. Terus pas lagi yang rada-rada fantasi warnanya rada warm gini. Terus kalau misalnya rada-rada horor suasananya kayak gini. Terus kalau biasanya yang berantem-berantem sama alien, Avenger, Iron Man kan kayak gini-gini. Venom nih kayak gini-gini nih Venom. Nah, ya kira-kira seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini sebelum gue mulai sedikit praktek. Gue tutup dulu semua deh. Boleh nih teman-teman yang mau nanya untuk raise hand dulu ya. Oh, udah ada nih. Untuk Salsabilah dari komunikasi boleh langsung nyalain mikrofonnya. Oke, makasih atas kesempatannya, Kak Caca. Mau nanya ini, Kak, kapan sih waktu-waktu yang pas kita naruh transisi yang wah sama yang kayak simple aja gitu? Makasih. Oke. Kapan waktu yang pas untuk naruh transisi yang simple sama yang wah? Balik lagi itu ke story-nya gitu. Jadi kenapa gue bilang kalau misalnya kalian bikin short movie nggak terlalu perlu banyak transisi yang aneh-aneh, karena purpose-nya itu untuk ngejelasin cerita tentang si tokoh-tokohnya itu. Jadi mungkin transisi yang pas itu pas lagi butuh yang wah, pas lagi dia penjelasan tentang karakternya, tentang siapa orang itu. Ya sama kayak yang tadi dokumenter gue bilang, tadi kan ada bagian bokap gue ngobrol, dia lagi wawancara gitu. Terus pas lagi adegan bokap gue wawancara, gue pengen nunjukin bahwa nih orang keren, badass, bad boy gitu. Jadi pas lagi sesi wawancara yang mulai, habis itu bokap gue suruh nengok, langsung ke adegan silat gitu, kameranya gue lempar, swing gitu, segala macem. Terus ya disesuaikan sama lagu. Tapi pas lagi gue bikin yang tentang si nenek-nenek itu untuk si yang nasi tadi. Canon aja deh. Iya bakal deh. Output. Oke. Kalau misalnya pas lagi di film benerannya, which is yang udah direvisi berkali-kali, gue biasanya nggak banyak transisi aneh-aneh. Oh iya, gue ngapain ya dari tadi nyetel tapi gue belum gue share. Blok. Mana sih share? Nah ini dia. Oke guys. Oke. Nambung. Mana tuh? Mak do, pak di pamedan mak turu, iya. Dan jadi mana saja mak. Mama turu tahu rekena mente. Mak teh dia ya ndamilun. Ya anak. Ya, mak pura minta lau masam basu. Terus pas lagi adegan motong. Anak mak pura lau manuk makin doang lau tadi. Nah, itu yang gue kasih unjuk itu pas lagi di film benerannya, film panjangnya, enggak gue kasih transisi aneh-aneh. Aneh-aneh itu maksudnya yang tadi lo bilang wah atau apa. Tapi pas lagi bagian teaser, misalnya teaser. Oh, teaser 1, teaser 2. Nih. Sangaw diri menggulat tumita mante.
itu nggak ada transisi yang aneh-aneh sama sekali, tapi tetap bagus. Esensinya dapet. Gue mau ceritain tentang si nenek ini dapet, dia ngapain. Tonton dokumenter ini gitu. Itu teaser secara fungsinya dapet. Tapi lain lagi ketika gue tentang si clothingan ini, si Billy Clothing tadi, ini gue mainnya transisi semua karena tujuannya biar kekinian, biar orang catchy sama produknya. Ini transisi nih. Jadi transisinya pas lagi gue syuting ini masuk ke dalam lewat set, tapi di bagian sininya, nah ada frame yang beda lagi. Paling gampang itu nanti kalau misalnya pas lagi kalian syuting dan gak kelihatan patah. Misalnya ini lagi kameranya diem, ada orang maju atau HP atau barang gitu, lo gini aja nih ke kamera nih, gitu. Nah ini kan nanti ada bagian hitam. Pas lagi di bagian hitam ini, di footage berikutnya lo awalin dari gini lagi juga, set, tapi udah di tempat yang beda gitu. Jadi hasilnya jadi kayak yang si ini nih. Itu nggak ada trik-trikan di editing, nggak ribet. Terus kalau yang ini juga nah kalau kameranya literally gue banting, set, di footage banting, tapi kan ini gue ke sesuatu yang gelap nih, set gitu. Nah terus di berikutnya gue mulai lagi dengan sesuatu yang gelap lagi. Itu transisi yang istilahnya nih yang lagi terkenal sekarang itu seamless transition ini namanya. Kapan pemakaiannya, balik lagi ke lo pas lagi mau bikin ceritanya kayak gimana gitu. Kalau menurut gue yang short film nggak perlu banyak transisi aneh-aneh kayak gini. Kecuali misalnya lo mau nyeritain anak ini untuk nih perjalanan dari anak kecil dari anak kecil sampai ke gede misalnya nih. Misalnya pengenalan nama Ibil. Hai, nama gue Ibil, gue gini-gini. Masa gue kecil, gue ini. Terus ada footage anak kecil. Habis itu anak kecilnya suruh jalan kayak tadi, terus kameranya lu lewatin tembok gitu, set. Terus pas lagi udah kedua nih ceritanya aktor yang beda, tapi ceritanya si tokoh ini yang udah SMP atau SMA. Terus sampai gini lagi, set, terakhir itu pas lagi udah waktu yang sekarang gitu. Jadi penggunaan transisi itu bukan untuk menutupi kesalahan dari syuting atau editing, tapi ada gunanya. Itu kalau yang tadi yang gue ceritain barusan gunanya untuk meringkas, mempercepat cerita dari proses dari anak kecil sampai dia jadi udah gede gitu. Ya, jadi gitu kebutuhan untuk story. Gimana? Terjawab nggak? Terjawab, Kak. Makasih. Thank you. Ada lagi? Oke, makasih Kak Magi dan dan Salsabila. Selanjutnya nih ada Dava. Boleh langsung ditanyakan, Dava. Oke, makasih Kak. Kedengeran nggak suaranya? Dengar. Oke, jadi pertanyaanku gini. Kalau misalnya disuruh ngedit, itu biasanya dapat footage-nya dulu atau dapat inspirasinya dulu? Jadi misalnya kalau udah dapet footage-nya, terus dilihat-lihat dulu satu persatu, atau pada saat kita udah tahu klien atau orang yang nyuruh kita tuh pengennya kayak gini, habis gitu kita kayak udah ngerangkap bikin ide-ide tersendiri gitu, kayak gitu sih. Oke, Pak. Thank you. Kalau itu kan lebih ke implementasi ke pekerjaan ya. Jadi biasanya sih kalau untuk lo masih belum punya nama, lo belum lo disetir sama klien gitu. Nih klien mau bikin video event kayak gini. Atau enggak wedding, gue mau adegannya gini. Kalau mereka punya konsep kayak gitu, ikutin. Cuman kalau misalnya lo punya inisiatif sendiri, ada baiknya lo omongin dulu ke kliennya, baru di situ diimplementasiin
rembukan gitu. Gabungin. Setuju nggak? Mau nggak digabungin aja gitu. Oke. Kalau personal gua bisa dua-duanya karena kelemahan gue adalah di konsep dan pembuat cerita. Jadi kalau misalnya nanti kalian bikin video Gelas Maba ini udah ada ceritanya, ada orang yang bikin storyboard, ada yang bikin skrip, naskah, segala macem. Terus kalian tugasnya ngedit, kan tinggal ngikutin aja sesuai skrip. Nih misalnya cerita 1, adegan 1 di kamar gitu, adegan 2 di taman, adegan 3 di sekolah. Itu ngikutin itu aja udah enak, gampang. Cuman kalau misalnya kalian syutingnya, which is kalau short movie atau short film kayak gini nggak bakal syuting ngasal dadakan gitu ya. Ya biasanya kita lihat dulu kayak yang tadi gue bilang, makanya itu kita editor butuh rough cut namanya. Jadi lo nggak syuting ke lapangan nih, misalnya WFH nggak boleh ikutan syuting. Lo nggak tahu ceritanya, lo tiba-tiba dikasih jebret nih video nih 5 giga lo edit gitu. Kalau nggak ada skripnya, nggak ada apanya, ya kalau ada skripnya lo ikutin, kalau nggak ada lo lihat dulu. Oh ini adegan ini taman, adegan ini adegan ini. Terus lo coba lihat dulu, wah ini bisa dimasukin di mana, ini bisa dimasukin di mana. Terus nanti baru deh tinggal tuker-tuker aja posisinya gitu. Kayak gitu sih. Oh iya, Oke, makasih Kak. Kalian itu kebanyakan udah punya aplikasi editing sendiri nggak? Dan aplikasi editingnya apa? Kalau saya pribadi kemarin baru download DaVinci Resolve. DaVinci. Terus siapa lagi? Mayoritas apa? Aku pakai Filmora, Kak. Filmora itu HP ya? Laptop. Oh, ada. Wah, gue nggak tahu. Sorry. Terus? Premiere Pro, Vegas. Oh iya, oke. Nah, ya kayak yang gue bilang kan, maksudnya orang mungkin lebih familiar sama Adobe. Adobe itu Adobe Premiere terkenal gitu. Semua orang kayak banyak pakai, tapi kelemahannya itu dia jahat, dia memonopoli dengan subscribe per bulan itu, dan kadang-kadang banyak masalah, tapi orang udah terjebak dengan lingkaran Adobe itu. Oke, ini sambil nunggu pertanyaan lagi, ini gue praktekin. Misalnya yang Adobe Premiere Pro dulu ya. Ini gue ada footage. Sarah Osila Lisa. Sarah Kornas. Aduh, udah. Nih, share screen. Panitia, bentar ya. Kasih waktu buat praktek ya gue. Oke, ini kalau misalnya kalian pertama kali buka Premiere, jebret. Yang nongol pertama kayak gini. Terus new project tahapannya. Kalau yang udah tahu ya udah, kalau enggak ya udah. Terus ya udah kasih nama, tes Google Map. Oke. Nah, kalian tuh sebenarnya kalau bisa sih yang terorganize, yang rapih. Jadi pas lagi lo nyari bahannya lo gak bingung di mana. Karena nanti lo video editor bakal berurusan dengan banyak data, bank data yang which is ini bank data gue itu udah habis sekitar 13 terabyte, which is 13.000 giga. Jadi pusing banget kalau nggak diorganize. Gue tahun ini segala macam, tahun 2000 gue bikin di Oktober. Belum. Oke. Nah, nggak ada yang harus dirubah, default aja di oke. Jebret. Nah, sebenarnya mungkin tampilan awal mungkin nggak kayak gini. Ini gue samain dulu deh. Windows Workspace. Editing. Nah, biasanya timeline pertama kayak gitu. Nah, ini kalian bisa klik 2 kali, terus cari file yang mau dimasukin. Cuman gue mager, gue biasanya ke folder yang udah Sasa Indramayu misalnya. Gue pilih filenya nih, segini dulu aja ya. Gue taruh drag and drop aja. Nah terus kan dia loading. Ini kecepatannya tergantung kalian. Cuman ini kemarin gue syuting pakai kamera yang cukup berat data-datanya, jadi ya begitulah.
gue beruntungnya dalam hidup itu gue disupport sama Canon. Jadi ya gue title-nya sih EOS Creator Indonesia, cuman more likely kayak ambasadornya lah. Jadi kalian kalau beli kamera nanti Canon aja ya. Canda. Ini nanti kalian pada syutingnya pakai kamera apa? Sony, Lumix? Nah, kamera apa nih teman-teman? Betul. Yang udah kepikiran. Settingan kamera juga kadang-kadang harus diperhatiin juga tuh. Karena kadang-kadang lu kalau pakai kamera beda-beda, warnanya berubah-ubah, itu PR di coloring gitu. Oke, ini pokoknya tungguin aja nih sampai loadingnya kelar. Terus nih tinggal ini aja nih, klik kanan di tempat yang kosong. Set. Yang harus dilakukan new item, sequence. Twing gitu. Nah, kalau ini kan udah settingan gua. Biasanya sih gua digital SLR 1080 terus yang 30. Oke. Nih kamera gua lagi mati jadi ya udah, bear with it. Ini kelihatan kan layarnya? Nah, ini akan ada timeline ini nongol sama layar hitam. Nah, misalnya gua nih, ini yang nge-shoot temen gue nggak tahu nih apa yang terjadi di Indramayu. Ya udah, gue sesuai jadwal aja nih, klik 2 kali, kling gitu. Nah, terus, wah ini footage apaan dulu nih? Tapi yang bisa, ini kan footage-nya panjang. Halo. Bisa gue pakai itu, gue scroll aja. Nah, ini bisa untuk jadi transisi nih, si orang lewat nih, si putih swing gitu. Nah, paling gue ambilnya dari sini nih. Nah, sampai sini. Oke, menurutku bagus. Ini gue pencet I dan O. Itu I buat in, mark in. O itu untuk mark out. Itu shortcut aja. Terus sudah ambil yang ini nih. Drag video only. Nah. Ini pencet plus untuk ngezoom. Minus untuk jauhin. Nah, udah jadi. Oke. Footage kedua. Ini tunggu perjuangan. Kan gue biasanya nih sebelum di awal-awal video tuh lo kasih dulu nih karakternya siapa, pengenalan dulu. Ini lokasinya ada di mana. Nah, ini kan tugu-tugu gini Garuda, nih apa, acara apa. Set gitu. Nah, terus detil-detil dulu ngisi tamu undangan. Set. Nah, terus oh ini ada Sasa. Oh berarti ini acara Sasa. Nah, masukin. Nah dari situ, oke terus masukin lagi brandingan lagi. Karena hidup bisa dibikin enak. Oke masukin. Slow motion nih. Ya. Terus baru ini bupati-bupatinya tuh, ibu-ibu narsis. Brandingan lagi. Masa santan, ahlinya santan. Terus ini ya. Nah, ini namanya rough cut, guys. Twing. Nah, terus di sini ada yang misalnya masuk ke MC. Nah, kalian editor juga harus delete nih. Misalnya kayak gini nih, komposisinya sebenarnya udah bagus. Nah, ini pencet videonya ke efek kontrol. Di sini tuh untuk kalian mau ngezoom, scale, atau mau ganti posisi, atau mau muter, swing gitu. Nah, ini gue nggak suka nih ada si putih-putih nih di kanan nih. Gue pengen lebih close up lagi. Gue zoom, set segini, terus geser. Oke, cakep. Gitu. Kayak tadi gue bilang, komposisi. Terus masuk lagi. Nih. Ini orang yang ngebayar gue, klien gue. Jadi harus... Atau enggak, mungkin... Ini lu klik kanan. Jebret.
di unlink. Terus jadi kepisah nih dulu ya. Terus bisa dipanjangin. Kita di tengah-tengah pandemi ini masih diberikan kesehatan, kekuatan. Oke, terus misalnya suaranya mau tetap ada, tapi gue mau fokus ke orang lain. Nah, taruh aja, suaranya panjangin. Oh ya, jadi kesempatan yang sangat. Nah, seperti itu. Nah, terus misalnya nih udah jadi nih sampai sini. Nah, gue mau nambahin adjustment layer. Adjustment layer itu untuk nge-coloring. Ini tinggal klik kanan, new item, adjustment layer. Twing. Oke aja, taruh di atasnya. Nah, biasanya tuh gue tarik panjang aja. Terus gue ke di sini nggak ada. Biasanya ada di Windows. Ada namanya Lumetri Color. Nah, Lumetri Color ini gunanya untuk nerangin. Ini kan menurut gue kan gelap nih si ibu-ibu ini. Terangin. Kontrasnya naikin. Ya kayak kalian ngedit foto lah. Kasih shadow. Kasih ya geser-geser aja. Terus gue mau rada ngejreng. Terus, nah ini nggak perlu di otak-atik. Nah, kadang-kadang juga kalian harus nyocokin, misalnya pas lagi syuting rada biru nih, kayak gini. Ya kalian kuningin aja, gitu, geser-geser. Nah, yang paling penting dari coloring itu sebenarnya nggak masalah lu misalnya mau nanti film lu rada action, tone-nya rada kuning, atau misalnya yang rada sendu horor-horor gitu. Nggak masalah. Yang penting lo harus menjaga si skin tone orang. Ya, biar jangan kayak huluk gitu. Jangan hijau kayak gini. Kan aneh. Jadi sebisa mungkin dinetralin gitu. Nah, kadang juga ada namanya di sini LUT. Ini kalian ke bagian kreatif. Terus LUT itu, Bang, minta LUT, Bang, gitu. Minta preset. Nah, itu. Nah, LUT ini udah inilah yang terkenal kan teal and orange tuh. Cuman tetap aja harus disesuaikan lagi warnanya biar preset gitu. Jangan terlalu kontras, shadow-nya naikin. Nah, kan beda nih. Misalnya before, after. Gitu. Nah, tapi kadang-kadang pas lagi lo udah warna-warna ini, sepanjang ini, ada yang keterangan. Nih, keterangan tuh. Nah, ini lo pencet, ini ambil ini aja nih, si razor atau pencet C. Potong sesuai footage-nya. Ya udah satu-satu. Gitu, pemirsa. Jadi, gunanya editor itu kalau yang syutingnya bego, misalnya kadang keterangan, kadang kegelapan, bisa disamain seperti itu. Ini misalnya tuh beda kan? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terus kalau kalian mau masukin lagu, masukin aja kayak tadi. Caranya sama. Nih, misalnya gue, mana footage lagu gue? Sesakarya yang, nih Macklemore. Shoot, lagu masukin lagi ke sini. Klik 2 kali. Masukin aja. Kalau masukin video yang ini, yang kiri, visual yang garis-garis ini. Nah, udah. Tinggal disesuaikan sama iramanya. Kan enak tuh kalau nggak sesuai beat. Jadi
kita harus geser. Aduh. Panjangin lagi. Gitu pemirsa. Sampai sini. Tan. Oke. Ya udah. Misalnya ya nanti yang kalian laguin lagi ngebeat ya pasin lagi. Lebih cepat lagi. Oke, gitulah. Kebayang. Nah, terus nanti kalau misalnya sudah nih, udah di coloring satu-satu, lagunya udah pas. Ada kayak yang tadi gue bilang. Ini tinggal pencet di awal I, di terakhir pencet di sini pencet O. Nah, oke. Terus misalnya kalian mau nambahin teks. Ini teks, pencet yang T ini, type. Tulis. Hidup ini enak gitu. Terus ganti-ganti fontnya ada di namanya di sini di Windows Essential Graphic. Bisa diatur di tengah ukurannya, ganti warna. Terus mau dikasih stroke, digedein. Terus digeser-geser. Bawah, kasih judul kayak gitu. Terus ya udah tinggal disesuaikan aja panjangnya segimana. Seperti itu. Nah, terus kalau udah tinggal di ekspor media. Oke, yang tadi misalnya gue taruhnya di desktop aja. Tes, gelap. Save. Terus sudah tinggal diekspor aja. Twing, loading. Nah, kita ke desktop. Nih, ada di sini tes gelap. Kalau yang Premiere, dikit lagi ya, Min. Admin lagi. Dan ini di close dulu. Sekarang gue coba contohin yang DaVinci. Kalau Vega, sorry gue nggak pernah pakai. Sebenarnya sih editing yang mana aja sih nggak masalah gitu. Cuman sesuai lu belajar pertama kali itu masing-masing di apa gitu. Kalau misalnya DaVinci yang nongol pertama gini, sama juga new project aja, namain tes gelap. Teknisnya sih sama, paling yang beda itu di shortcut sama di tampilan layar-layarnya. Nah, biasanya nih layar gini langsung gue masukin video-video gue. Misalnya Sasara Corner. Misalnya jangan deh, warna yang abu-abu mana sih? Sasa Indramayu, Gelas Maba, Dubbing Squid Game, Sasa Asta, Resize. Oke. Ini misalnya lamaran. Ini belum gue edit. Ada musik juga. Ini misalnya sini. Oke. Sama aja nih. Don't change.
Oke, terus kita ke editing. Ya, basically sama aja, klik 2 kali. Pencet in out. Terus masukin sini. Gambar aja. Terus bagian sini. Salah ini. Gue mulai Fajar mulai kanan dikit. Ya, sekarang kalian dansanya. Sorry ya. Dreams. Ada bisik. I see dreams. Ya, sekarang kalian. Sini. Nah, ya basically sama kayak tadi. Bedanya ini kayaknya lebih nge-lag. Nah, seperti itu. Nah, kalau di Premiere Pro kita warnanya tadi pakai adjustment layer, kalau ini bisa lebih spesifik nih satu-satu nih. Misalnya gue pilih yang ini. Set. Oke, ini gue kasih kontras. Terus gue mau dikasih terangin. Sama diangkat shadow-nya. Nah, ini sebenarnya lebih advance sih kalau untuk coloring. Saturasi gue naikin, turunin dikit, shadow naikin lagi. Oke, terus ya kira-kira seperti ini. Ya, tapi patah-patah. Nah, before-nya, after-nya, gitu. Nah, terus kalau misalnya udah, tinggal di deliver. Sama aja kayak tadi, kasih judul, browse, settingannya MP4. Terus udah tinggal oke aja. Add to render queue, terus proses twing gitu. Dah, kira-kira segitu. Oke, tadi sebelumnya ada yang udah resen gitu Kak Jibril. Jadi boleh aku persilakan ya Kak. Untuk Ashifa tadi ya aku lihat sih dari antropologi, boleh langsung ditanyakan pertanyaannya. Ya, kayak tadi tuh sebenarnya aku mau nanya gini, kalau misalkan kasusnya kayak yang tadi, editor tuh kayak kita nggak ikut syuting. Nah, terus kayak waktu proses ngedit tuh, kita udah nemuin font yang bagus, terus kayak udah kita coba sama si footage-nya, tapi kayak ternyata waktu di bagian center itu kayak misalkan mau ke bagian resmi gitu ya Kak, terus ternyata si salah satu footage itu durasinya ada yang kurang gitu. Nah, gimana sih cara Kamagi ngakalinnya? Terus tadi sebenarnya aku lihat juga kan untuk Kamagi ngedit, ternyata kalau di Adobe tuh kayak bisa di-extend gitu ya Kak videonya. Sorry, suaranya kurang jelas. Oh, iya. Jadi aku tuh mau nanya, kalau misalkan, ini udah jelas belum? Ya. Agak gitu sih. Coba-coba dulu sih. Sama pelan-pelan aja ngomongnya. Oh iya. Benar Kak. Kalau gini udah jelas belum? Nah. Udah sih, boleh. Kok bisa berubah? Iya. Iya Kak, jadi aku tuh nanya, kalau misalkan tadi kasusnya kayak kita sebagai editor tuh nggak ikut syuting. Nah, terus waktu lagi ngedit video tuh kayak kita udah nemu sound yang pas sama si footage-footage yang ada. Nah, tapi kayak di bagian sound tertentu, misalkan kayak pas bagian ref, ternyata si footage-nya tuh kayak kurang durasinya. Nah, gimana sih cara Kamagi ngakalin yang kayak gitu? Terus tadi sebenarnya aku lihat juga waktu Kamagi ngedit, kayak di Adobe tuh bisa di-extend gitu ya Kak videonya. Soalnya kayak pengalaman aku ngedit di Filmora, kayak misalkan videonya emang cuma footage-nya 2 detik, sedangkan buat ke puncak soalnya misalkan kita tuh butuh video yang 3 detik gitu footage-nya. Jadi kayak kan kosong ya.
nggak bisa diisi. Nah, cara ngakalinnya tuh gimana ya, Pak? Biasanya, ya thank you Siva. Mana nih, ntar syukur ya. Biasanya tuh kalau misalnya ada footage yang kosong, itu gue ngecovernya antara gue pakein footage yang lain, kalau nggak ada gue slow motion. Itu biasanya teknik standar lah slow motion. Tapi syarat slow motion itu pas lagi lo syuting, videonya itu harus 60 fps, frame per second. Itu biar jadi slow motionnya smooth. Kalau misalnya lo syuting videonya 30 frame per second, pasti bakal patah-patah gitu. Nah, misalnya nih gue balik lagi ke si Sukor tadi. Ini Sukor gue rada pusing karena editingnya itu gue kan melibatkan 3 lagu. 3 lagu itu kan harus gue kompos biar pas dan nggak patah-patah gitu nih. Share screen lagi deh. Oke. Nih gue perlihatkan timeline Sukor gue. Nah, misalnya ini. Si dua beginian ini adalah 2 lagu yang beda. Satu ini dari gua ambil video klipnya si Macklemore tadi. Satu lagi gua ambil dari YouTube Rewind 2013 karena yang 2013 lebih seru. Nah, tapi gimana caranya biar bisa ngeblend gitu. Misalnya ini kan videonya tadi yang kayak gue bilang intronya panjang banget tuh gitu. Tapi gue ngakalinya dengan cara tadi gue selingin dengan orang ngomong, dengan orang 2023 berbicara atau diselipin lagu Top lain. 5 2024 mudah nomor 1. Jadi gue pas lagi mau di peak-peaknya itu, di puncak serunya, gue bisa atur, oh nih bisa nih gue tarik ke belakang, set, bass bagian yang seru-serunya. Tapi ternyata kemarin shit happen-nya itu bagian ref terakhirnya itu apa ya, nggak seru gitu. Jadi ini sini. Sama di bagian sini diem. Bagian sini tuh udah bukan ref yang gue mau. Jadi gue maunya habis na balik lagi kayak this is the moment, tonight is the night. Nah gitu. Nah, makanya kalinya gue ambil videonya si yang YouTube Rewind yang ini nih solo. Balik lagi ke ref. Ini kan sebenarnya kalau digabungin normal nih, 2 audio ini nggak nyambung. Ya pokoknya nih gue panjang-panjangin, gue potong-potong, gue kiri kanan, gimana biar nyambung. Ini sebab kalau di dua-duanya dimasukin, terlalu rame gitu. Jadi makanya di sini gue akalin. Ini kalau suara sound normalnya terlalu rame. Jadi gue kasih titik-titik ini. Jadi biar ini caranya mencet apa? Ini kan garis awal nih, garis suaranya. Ini gue pencet kontrol biar ada titik set. Terus ini gue atur nih, gue bisa turunin atau gedein. Nah caranya ya pas lagi di momen-momen transisi itu, ini gue turunin nih sound yang aslinya nih, sound yang awalnya gue turunin. Gradually, pelan-pelan sampai benar-benar hilang. Nah, tapi pas lagi di sininya gue pelan-pelan naik, kebalikannya. Nah, terus juga dibantu dengan si sound aslinya. Ini gue masukin si sound lagi seru-serunya. iPhone 12 Pro Max.
lagi digabung. Sound semuanya udah masuk. Vodafone. Itu tricky banget, makanya si editor gue itu yang kemarin gue berantem, dia mager nyari-nyari ginian nih, nyari-nyari selahnya buat si lagunya yang pas, buat transisinya masuk, terus mager di otak-atik gini, makanya dia ya gitulah, itu yang ngebedain lu editing beneran atau ngasal kayak gitu. Ada yang bolong nih, gue misalnya aduh kurang 2 footage ini, kemarin gue juga ada kekurangan footage apa gitu, terus ya udah gue panjang-panjangin aja, ini kan normal. Gue pencet kontrol klik kanan aja nih di speed duration, ini kan 100%, gue 50-in. Jadi panjang tuh. Nah, ini yang gue bilang tadi, kalau footage gue itu di properties, reveal in project. Nah, footage gue ini 29 frame per second. Itu artinya dalam 1 detik itu ada 29 foto dalam jadi satu video ini. Nah, kalau mau slow motionnya halus itu lo biasanya nyari yang 60 per second nih, misalnya di bagian si tante-tante bubos ini. Gue ngambilnya 120 frame per second, jadi bisa super slow motion. Aduh, sama kayak yang berenang ini juga nih bisa super slow motion. Berat. Ntar lu guys, bisa berakibat nge-crash. Ya, kalian kalau yang udah suka pakai Adobe Premiere, gejalanya kan suka nge-crash. Nah, ini juga super slow motion. Patah-patah karena ini emang capture-nya 120 frame per second. Gitu. Jadi ya kalau misalnya udah terlanjur kalian syutingnya di 30 frame per second, terus jadinya patah-patah kayak gini, gitu. Di change speed, speed duration akan 50. Di frame samplingnya dijadikan optical flow. Ya ini hanya ngebantu aja sih, cuman nggak menjamin. Tapi kadang-kadang nih artifak nih patah-patah. Ada kayak gambarnya rusak, capek. Tuh kan, tuh sini tuh iPhone-nya jelek. Tuh. Cuman ya disesuaikan aja, misalnya dikurangin slow motion-nya. Seperti itu. Ya, terus nih footage-footage yang lainnya juga di slow motion. Oh, udah nutup. Patah, makanya di 160 fps. Cuman jadi jelek aja. Nah, kalau misalnya nggak berhasil dengan cara itu, ya satu-satunya cara ya dengan teknik ini tadi, lagunya digeser-geser biar sesuai durasinya sama endingnya gitu. Lagu itu adalah hal yang paling penting dan paling susah. Karena kalau misalnya lagu udah dapat enak terus ternyata endingnya kagak dapet, nah itu juga buntung, pusing. Jadi ya gitulah. Ada lagi? Makasih, Kak. Yo, sama-sama. Ini gue juga sorry ya, maksudnya materi tentang editing ini kan sebenarnya nggak bisa diajarkan dalam waktu 1-2 jam ya. Ya karena ini ilmu. Iya sih, benar banget Kak, soalnya. Ilmu hidup. Jadi maksudnya kalau misalnya ada butuh lebih detail lagi, ya jangan ragu-ragu aja. Nanti bisa gue ajarin atau apa.
Siap Kak. Ini mungkin langsung masuk ke pertanyaan lagi ya, ke sesi konsultasi dan tanya jawab. Mungkin tadi udah tanya-tanya lagi. Udah tanya-tanya sebelumnya, sekarang boleh banget nih ditanya-tanyain lagi yang belum nanya. Segera kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Ya nanti kalian udah pada dapat ceritanya belum? Mau bikin video apa gitu. Syutingnya udah ada orangnya belum? Udah ada skrip belum gitu atau apa? Kayaknya sih masih belum deh Kak. Emang kapan masih sih baru. harus jadi videonya? Kapan ya Din? Itu tuh kalau Gelmap Puncak apa namanya? Feb. Kenapa? Jujur. Gelmap, Puncak Gelmap untuk pengumpulan semuanya. Aduh, aku ngapal tapi masih nanti. Aku juga belum. Iya masih lama sih Kak. Iya masih lama bener. Kayak beberapa bulan. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi nih teman-teman yang belum nanya tadi. Editing nih mungkin ya termasuk sepele ya, cuman kalau misalnya emang kalian ya dari kelas maba ini jadi ada minat di video editing atau di videografi atau di syuting, itu bakal jadi bekal kalian kalau udah lulus ya untuk kerja itu, karena sekarang yang lagi dibutuhin itu beginian lah di konten perdigitalan. Kerjaan insya Allah nggak habis-habis lah kalau kalian bisa ngelakuin ini gitu. Oke, ini mungkin kan langsung aja ya, kayaknya ada yang raise hand untuk gadis, boleh langsung ditanyakan. Oh Kak, sebelumnya sorry gue gak bisa on cam. Mau nanya dong Kak, kan di beberapa kesempatan gue coba ngedit, ada yang nggak bisa proceed karena motion yang mau gue pakai tuh harus pakai After Effects gitu. Sementara gue cuma pakai Adobe Premiere kan, jadi kayak belum coba ke ranah After Effects. Kira-kira kakak sendiri cuman pakai Premiere Pro atau ada beberapa preset yang atau motion gitu yang kakak pakai After Effects? Oke, thank you. Itu biasanya transisi atau title motion grafis itu yang melibatkan After Effects. Jujur gue dari dulu benci After Effects karena dulu sih alasannya karena berat banget aplikasinya. Sekarang gue udah komputer gue udah canggih banget. Guanya yang nggak ada waktu dan males untuk mempelajari itu. Padahal kalau gue pelajarin itu, lu bisa After Effects, lu mahal, sumpah. Karena kalau misalnya kita videographer dan editor Premiere biasa gitu, mainnya menitan, mainnya durasi, video berapa lama? Video 5 menit gitu. Oh segini gitu. Kalau lu bisa After Effects itu lu mainnya detikan. Jadi mainnya per frame malah, kayak ya udah nih bikinin gue dong logo. Kemarin gue bikin logo buat diri gue sendiri, itu paling 5 detik. Itu gue kena 2,5 juta. Itu gue kayak padahal kayak simple kayak apa gitu. Terus kemarin ada gue minta tolong bikin peta mana nih? Sasara Kornas. Presentasi Sasa. Mana sih? Open space. Sasa Santan, suatu hari real food. Nih. Bukan nih. Nggak nemu, ya udah males. Ada pokoknya ada. Itu kayak 3,5 juta, ada apa. Kalau misalnya kalian, lu tadi kendala lu gadis gara-gara nggak punya After Effects-nya atau emang ribet aja, capek? Ada sih, cuman kayak waktu itu kan kepepet, jadi kayak aduh ribet belajar lagi, jadi ya udah deh seadanya dulu waktu itu. Nah, ya kalau saran dari gua mendingan cari preset lain aja yang Premiere. Karena ini misalnya gue juga udah ada
apa motion subtitle, lower third atau apa yang gerak-gerak gitu, terus ujung-ujungnya gue dilempar ke After Effects, itu gue mendingan animasiin sederhana aja biasa. Itu sih, karena belajar After Effects lagi itu takes time-nya lebih longer lagi dan harus lebih teliti, lebih jeli. Karena apa ya, main layer-layernya lebih banyak lah, lebih kurang ajar lah. Kayak gitu sih. Oke Kak, thanks. Oh sama boleh satu lagi nggak Kak? Aku jadi keinget sesuatu. Boleh. Kenapa tuh? Iya, jadi kan biasanya kalau ngedit video tuh kan lumayan lama ya, kayak misalkan berpuluh-puluh menit, terus jatuhnya jadi suka nge-lag gitu. Jadi kayak kadang mau di rewatch tuh jatuhnya kayak gak sinkron gitu kan, si suara sama videonya. Kira-kira ada gak sih yang pas editing tuh supaya si videonya lebih light, jadi pas di editnya itu jadi gak patah-patah? Ada, oke, itu kendala gue zaman dulu. Ini gue share lagi ya. Ini sorry ya buat yang pakai aplikasi lain, mungkin ada juga sih namanya, cuman gue baru nemunya sih di Premiere sih. Misalnya ini Sukor outbound gue nih. Ini sebenarnya kamera yang gue pakai ini kamera high end yang datanya berat ya. Cuman karena komputer gue udah enak, jadi ini aja. Cuman editor gue kadang-kadang suka pusing waktu itu. Caranya nih, videonya kan kalian masukin nih. Jebret, masukin ke sini. Terus misalnya ada 10 video lah, segini. Nah, tapi berat nih pas lagi kalian mau preview, mau apa. Kayak tadi nih aja gue masih patah-patah kan. Kalau lagi mulainya patah-patah. Cara yang termudahnya kan dari ini nih, di sebelah layar sini ada full. Jadi setengah atau 4 resolusi. Itu insya Allah jadi lebih enteng, tapi pas lagi preview kresek-kresek. Nah, kresek-kresek kayak gini. Pas lagi berhenti, gambarnya jernih, tapi pas lagi di play, kresek-kresek. Nah, itu mungkin lumayan ngebantu, tapi kalau misalnya nggak nyaman dan masih kresek-kresek juga, masih patah-patah juga, caranya nih, yang lu pengen nih di blok nih. Misalnya, 10 video gue nih yang berat nih. Terus diklik kanan. Nah, klik kanan, terus ada nih tulisnya proxy, terus create proxy. Nah, ini ya bisa yang medium, bisa yang low, gue bisa yang medium aja. Standarnya aja. Terus kalau jadi ubah-ubah, tinggal oke. Jebret. Nanti dia bakal kebuka Adobe Media Encoder. Nah, biasanya lo kalau install yang bajakan atau asli Premiere, biasain ada media encodernya juga dicari ya, yang versinya sama. Jadi, nah ini kan dia masuk nih, ready, bla bla bla. Proses dulu. Ini banyak banget ya. Ya udah, terus dia langsung otomatis nih. Dia proxy itu gunanya, misalnya video lo 500 megabyte. Nama dia dikompres, dikecilin dulu. Jadi 50 megabyte gitu. Makanya ya kayak seperti itu. Ya kalau udah misalnya nih gue stop aja lah. Nah, tapi si video ini tadinya gede. Nih, set. Aku masukin ke sini tuh secara teknis dia udah kecil. Aku nggak tahu ngeceknya di mana ya, udah proxy atau belum. Ada di sini, di list. Nanti ada tulisannya udah proxy gitu. Metadata display. Proxy. Mana proxy? Oh, nggak ada. Oh, ada nih. Nih, tuh. Ini attach. Nah, ini lu gue udah full atau enggak, dia tetap ya. Oh ya, di ini dulu nih. Di sebelah sini ada tanda button editor nih. Terus ada si ini nih, si toggle proxy nih. Dia ada di dalam sini nih tadinya. Udah hilang. Nih. Terus gue keluarin aja, taruh sini. Seret. Nah, oke.
Terus nyalain. Nah, dia itu langsung enteng banget file. Tapi gambarnya mungkin resolusinya jadi berkurang, tapi enteng dan bisa dilihat dan bisa diedit. Nah, kalau udah pas lagi udah jadi semua nih, tinggal matiin. Terus udah ekspor kayak biasa. Yang pas lagi ke ekspornya itu udah yang full size-nya. Gitu. Tekniknya. Jadi enteng, lu nggak bakal keberatan, nggak bakal nge-lag. Ada lagi? Cukup sih, Kak. Thank you banget. Oke. Oke, makasih Kak Jibril dan juga Gadis. Mungkin Gadis ini sebagai penutup buat pertanyaan terakhir ya, karena melihat jamnya yang udah cukup lama dan emang bener sih kata Kak Mage, kalau misalkan editing itu nggak sebentar, bisa lama banget gitu kan, tapi karena keterbatasan waktu, jadi kita cukupkan sampai sini untuk konsultasi dan tanya jawabnya. Oke. Sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih buat Kak Mage Jibril yang udah memberikan pemaparan materinya dan jawaban-jawaban dari konsultasinya dan juga praktikalnya yang sangat membantu kita. Kita jadi nambah insight baru, terus terutama aku sendiri juga interest banget sama editing, tapi karena laptopnya tidak mendukung, jadi agak susah mendalaminya gitu, kayak pengen dalamin tapi gimana ya, laptopnya kurang mendukung gitu. Terus habis itu juga semoga teman-teman yang datang di Lokakarya Editing hari ini bisa mendapatkan banyak insight baru ya teman-teman. Terus bisa langsung dipraktikal ke bagian editingnya gitu. Sebelum menutup, aku mau ngasih tahu dulu nih, seperti yang tadi aku jelaskan, bahwa akan ada output Lokakarya di kelas editing ini. Jadi, teman-teman 2021 diharapkan untuk mengumpulkan output berupa editing video dari footage-footage yang akan dikirimkan oleh Kak Mage Jibril. Nanti, gimana kan nanti untuk untuk videonya, nanti kakak kirimkan ke aku ya, link G Drive ya? Jadi nanti aku bakal ngasih si video yang inilah, yang tadi, karena di sini di dalamnya udah ada transisi dan ada coloring. Yang si ini nih. Terus di sini juga udah ada apa? Maksudnya yang gue contohin ini udah full paket dari sound design, transisi, sama coloring gitu. Nah nanti untuk coloringnya sendiri, gue harap sih nanti kan gue kirimnya filenya beda-beda, bukan beda-beda sih, filenya sama nih ke kalian semua, ke Google Drive-nya itu. Tapi ya gue berharap sih outputnya nanti ya beda-beda gitu, sesuai kreatif kalian aja, lagunya gimana atau kayak gimana. Yang penting sih ya transisinya bisa diterapin, sama warna juga terserah kalian, bebas kayak gimana. Jadi ya enjoy the editing. Simpel aja kok, videonya nggak harus banyak, 40 detik, 30 detik. Nanti gue kasih semua file yang di sini, gabungan, bisa ya otak-atik sendiri aja. Oke, siap. Berarti itu untuk teman-teman 2021 nanti bakal bikin ngedit video ya, teman-teman. Terus karena aku tahu juga kalau misalkan ngedit video ini gak gampang, jadi untuk output Lokakaryanya itu tenang aja teman-teman, gak mungkin sendirian. Jadi kalian bakal berkelompok atau bisa kerja bareng-bareng, tapinya sama teman sejurusan kalian ya, gitu. Jadi setiap masing-masing jurusan itu harus mengumpulkan satu output Lokakaryanya, yaitu berupa ngedit video dari yang dikirimkan oleh Kak Mage Jibril. Nah, untuk pengumpulannya sendiri, itu H+7 setelah acara Lokakarya ini. Terus untuk pengumpulannya itu ada di link tautan yang nantinya akan dikirimkan ke grup line Lokakarya editingnya gitu, teman-teman. Nah, kalau ada yang nanya, kenapa sih perlu banget buat ngumpulin output Lokakarya? Jelas itu perlu banget, karena di sini yang seperti aku udah bilang, kalau misalkan tahun lalu itu nggak ada output Lokakarya dan tahun ini ada, karena di tahun ini akan ada penambahan poin setiap yang mengikuti Lokakarya. Yang pertama itu aku jelasin ya, kalau misalkan kalian mengumpulkan output Lokakarya,
kalian akan mendapatkan penambahan poin itu sebesar 2 poin. Lalu kalau misalkan kalian mengikuti kelas lokakaryanya dan secara aktif gitu di lokakarya tersebut, kalian akan mendapatkan poin 3 poin. Jadi totalnya itu 5 poin setiap kalian mengikuti lokakarya gitu. Jadi kalau misalkan kalian ikut beberapa lokakarya jadi lumayan banget gitu kan. Jadi ada beberapa poin yang bisa kalian kumpulkan buat nanti masa pengumpulan geomapnya nanti gitu. Selain itu juga ya, aku mau nanya dulu nih, gimana teman-teman dari yang tadi dijelaskan oleh Kak Jibril untuk output lokakaryanya, apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada ketentuan tertentu nggak buat outputnya? Kayak misalkan harus berapa lama dan sebagainya. Berapa lama tuh, Kak? Nggak usah lama-lama, pendek aja 15-30 detik maksimal lah. Oke, 15 sampai 35 ya, Kak. Oke, ya seperti itu. Gimana gadis? Oke, Kak. Udah jelas kah? Oke. Makasih gadis. Oke, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut mengenai output lokakaryanya ini, kalian bisa